wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur di sore hari ini kita diberikan Allah SWT kesehatan, ya, nikmat yang luar biasa, masih bisa menghirup oksigen ya tanpa harus bayar, masih sehat walafiat semua kita. Dan terima kasih kami ucapkan kepada semua undangan yang hadir di hari ini. Ya, nggak bosan-bosan kita setiap hari mengundang Bapak Ibu ya. Pagi, siang, malam kita undang dah pokoknya untuk menghadiri acara Zoom kita tentang wakaf ya. Karena ini yang bisa kita lakukan ya, kondisi setiap hari kita meninggal ya. Kita mendengar ya kabar banyak sekali orang yang meninggal dunia karena kondisi Covid ini, dan apa yang mau kita siapin setelah meninggal nanti, itulah kita memang sengaja setiap hari ngomongin wakaf. Ya, karena setiap hari kita punya peluang untuk dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita punya amal jariah ya, dan kita yang mengajak berwakaf juga bisa punya amal jariah. Itu poinnya. Maka kita hari ini sebagai duta wakaf, kita melakukan terus syiar ya, memberikan edukasi, penjelasan tentang wakaf itu seperti apa, cara berwakaf seperti apa. Nah, insya Allah di kesempatan sore hari ini ya kita akan diberikan update informasi ya, sharing tentang perwakafan yang insya Allah akan disampaikan oleh salah seorang duta wakaf kita ya, duta wakaf di Kampung Mafiro juga, ya, termasuk duta wakaf nasional juga, yaitu Ibu Qurratul Ain Shadiqah namanya bagus sekali ya, tapi sering dipanggil dengan nama Ibu Ina. Ya, untuk itu biar waktunya kita juga hemat ya, tanpa berlama-lama lagi saya persilakan kepada Ibu Ina ya untuk segera bisa langsung memberikan materinya buat kita semua. Sekian dari saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du, fa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, para undangan yang sudah menyempatkan diri hadir di sore hari yang cukup cerah ya, mudah-mudahan di tempat kita semua untuk sama-sama yuk kita bahas mengenai materi yang sangat menarik berkaitan dengan apa yang tadi sudah Pak Zul sampaikan tentang datangnya panggilan Allah itu bisa kapan saja, dan apa yang sudah kita siapkan selama ini. Puji dan syukur, salat dan salam kita panjatkan juga kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang kita harapkan syafaatnya akan membantu kita di yaumul akhir nanti. Baik Pak Zul, tanpa menunda lebih lama lagi, mari sama-sama kita bahas topik yang menarik ini ya Pak Zul ya. Mungkin menemani teman-teman yang sedang ngabuburit juga nih, ada yang menunggu waktu berbuka puasa di puasa sunnah Senin Kamis ya. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya boleh panggil Bapak dan Ibu ya, karena kelihatannya usianya sudah cukup ya sekitar 40 under sama above lah gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai wakaf. Ya, di mana izinkan saya Qurratul Ain Shadiqah atau Ina sebagai duta wakaf nasional, juga mewakili duta wakaf dari Kampung Mafiro, ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membahas bagaimana caranya pekerjaan saya bisa membantu umat merencanakan wakaf sebagai sarana menambah timbangan amal di akhirat nanti. Baik, next Pak Zul. Nah, wakaf, tantangan dan peluangnya. Apa itu wakaf? Tantangannya apa dan peluangnya apa? Menarik sekali Bapak dan Ibu, kita stay sampai akhir ya. Baik, selanjutnya. Oke, nah ini yang menarik Bapak Ibu, kenapa Pak Zul dan rekan-rekan Duta Wakaf Nasional tertarik dan terpanggil untuk menjadi Duta Wakaf. Karena kita mendapatkan data dari Badan Wakaf Nasional ya, bahwa luas wakaf tanah di Indonesia itu banyak sekali Bapak
Bapak Ibu, ada 430.000 hektar tanah atau mencapai berdasarkan data pada 4 Januari ya, di atas 430.000 hektar tanah. Luas tersebut berada di 435 titik atau lokasi, dan yang sudah bersertifikatnya ada 287 dan belum bersertifikat 148. Jadi luas tanah wakaf di Indonesia sebenarnya sudah sangat luas sekali. Tapi ada hal yang menarik di balik dari data ini, Bapak Ibu. Next, Pak Zul. Nah, Bapak dan Ibu, kita harus prihatin dengan data ini. Kalau kita lihat, wakaf tanah tadi apabila dirupiahkan adalah senilai 430 triliun rupiah. Tapi kenyataannya 90% dari total wakaf 430 triliun tadi adalah masih tanah terbengkalai. Sehingga NJOP tanahnya itu adalah 0% atau tidak bisa diagunkan, tidak bisa digunakan. 90% tanah terbengkalai dan tidak bisa dimanfaatkan. Penyebabnya apa, Bapak Ibu? Nah, setelah diteliti ternyata ada 3 hal yang menyebabkan wakaf tanah ini belum berfungsi sesuai dengan niatan para wakifnya. Yaitu yang pertama, minimnya akses pendanaan, terbatasnya proposal, dan kurangnya promosi. Mungkin pekerjaan duta wakaf ini amanah yang diberikan kepada kami inilah salah satunya membuat saya dan teman-teman duta wakaf berkecimpung di duta wakaf ini, karena kita bismillah setiap hari kita bersiar untuk berpromosi mengenai wakaf ini. Next, Pak Zul. Oke. Nah, potensi wakaf uang di Indonesia, Masya Allah. Sebetulnya wakaf uang di Indonesia ini potensinya sangat besar, mengingat di Indonesia mayoritas kaum muslim ya. Tanah wakaf di Indonesia luas sekali. Ternyata potensi wakaf di Indonesia sendiri adalah 180 triliun per tahun. Itu per 31 Oktober 2020. Nah, potensi wakaf uang di Indonesia 2.000 triliun per tahun. Tapi ini yang bikin miris. Realisasinya hanya 400 miliar per tahun. Badan Wakaf Indonesia mencatat bahwa potensi aset wakaf mencapai 2.000 triliun per tahun, ya. Tapi yang terrealisasi hanya seperempatnya, mungkin seperlimanya. Kenapa seperti itu? Yuk kita cari tahu jawabnya. Nah, kenapa wakaf belum sesuai dengan yang diharapkan? Karena ternyata penyebabnya adalah bahwa wakaf belum berkembang seperti zakat. Kalau zakat kita sudah mengetahui ya sejak zaman kita masih sekolah dulu bahwa zakat itu kewajiban bagi umat Islam, maka siapapun yang punya kepedulian untuk memastikan agar umat Islam benar-benar menunaikan zakatnya. Sementara wakaf itu kan sifatnya sukarela, sehingga perlu ada kekuatan untuk mengajak masyarakat agar mau berwakaf. Jadi kalau zakat itu suatu kewajiban sehingga siapapun umat muslim merasa terpanggil untuk melaksanakannya, sementara kalau wakaf sifatnya sukarela. Jadi butuh dipanggil, butuh dirangkul, butuh dihimbau, butuh diinformasikan mengenai wakaf itu. Selain itu tidak kalah penting adalah faktor minimnya literasi masyarakat tentang wakaf. Literasi wakaf baru dikenalkan ke masyarakat. Ya, sementara zakat itu tadi saya sebutkan sejak zaman kita SD kita sudah belajar tentang zakat, bahkan sampai perguruan tinggi. Zakat juga sudah disosialisasikan di pesantren, di sekolah-sekolah gitu ya. Sementara wakaf baru sekarang-sekarang ini mungkinnya kita dihimbau. Oke. Nah, ini saya sebutkan tadi bahwa jumlah muslim di Indonesia ada 235 juta jiwa. Nah, sementara literasi dari survei wakaf ini dari Badan Wakaf Nasional hanya 50% Bapak dan Ibu orang yang sudah berwakaf. Jadi sangat kecil sekali kalau kita lihat dari materi yang paling bawah ya, itu 50% orang yang sudah paham tentang wakaf. Oke, next Pak Zul. Nah, karena itulah yuk kita bicara wakaf hari ini. Kenapa kita bicara wakaf hari ini? Karena kita literasi wakaf di Indonesia masih kecil sekali, sementara kebutuhan akan wakaf cukup besar. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak dan Ibu nih, di sini ada Mbak Ira, ada Mbak Tati, ada Mbak Rinta, Pak Fauzi, Pak Agus, dan semuanya ada di sini. Misalnya diajak untuk berwakaf, biasanya apa yang ada di pikiran kita? Aduh, belum mapan lah, belum kebayang wakaf itu apa, caranya gimana?
belum kepikiran, belum penting, belum sanggup. Nah, kenapa semua itu yang ada di pikiran kita? Karena selama ini mungkin yang kita tahu wakaf itu masih terbatas 3M ya. Masjid, makam, madrasah, sehingga butuh nilai yang besar untuk kita bisa berwakaf. Belum mapan deh, belum sanggup, belum penting lah, kita masih bisa lah sedekah harian aja yang masih kita sanggup lah seperti itu. Oke, next Pak Zul. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Coba direnungkan, coba diresapi, kenapa setiap orang, bahkan setiap keluarga penting memiliki amal jariah berupa wakaf. Coba pertanyaannya disimpan dulu di dalam benak hati kita masing-masing dulu ya. Oke, next Pak Zul. Nah, Bapak dan Ibu, siapa yang tahu berapa lama hidup kita di dunia ini? Kalau ada yang tahu boleh di chat ya. Oke. Nah, Rasulullah SAW bersabda berdasarkan hadis riwayat Tirmizi bahwa umur umatku antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit dari mereka yang bisa melebihi itu. Artinya apa Bapak dan Ibu? Hidup di dunia ini cuma sementara. Betul nggak? Kalau misal umur kita sekarang sudah 40, ya paling lama 20 sampai 30 tahun lagi. Melihat dari usia Rasulullah sampai usia 63 tahun. Contoh saya misalnya sekarang yang usia 35, salah, udah mau 50 tahun. Itu usia saya untuk mencapai usia Rasulullah paling sekitar 15 tahunan lagi. Kalau sampai ya Bapak Ibu ya, baik nextnya Pak Zul. Nah, dan pada akhirnya Bapak dan Ibu, semua yang kita cari selama ini, dari mulai kita bisa mencari nafkah sampai sekarang, semua yang kita dapatkan, rumah yang mewah, mobil yang bagus, perhiasan melimpah, uang yang banyak, harta-harta lain, semua yang kita cari, yang sudah kita kumpulkan, akan kita tinggalkan ya Bapak Ibu ya, kalau kita kembali ke ruangan dua kali satu itu kan nggak ada yang kita bawa. Dan semua yang kita dapatkan itu hanya akan berpindah ke pemilikan. Nggak ada yang kita bisa bawa. Even sebutir permen pun tidak bisa kita bawa, ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang apa yang kekal dan berapa lama kita hidup di akhirat? Oke, next Pak Zul. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 100 bahwa mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Artinya apa? Di akhirat itu kita yang nanti kekal. Umur manusia di dunia hanya sampai usia 60 sampai 70 tahun, sedikit yang bisa melampaui, tapi di akhirat kita akan kekal dan itulah kemenangan yang besar bagi orang-orang yang sudah boleh sebelumnya Pak Zul. Oke. Oke. Nah, sesungguhnya orang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam, tidak diringankan azab itu dan mereka di dalamnya berputus asa. Baik, next Pak Zul. Ya, karena di dunia kita cuma sementara, di akhirat kita akan selamanya, akan lebih kekal lagi, maka kita harus memastikan bahwa timbangan amal kita lebih berat dari timbangan dosa kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Baik, next Pak Zul. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, karena timbangan amal harus kita pastikan lebih besar daripada timbangan dosa kita, maka kita harus memiliki amal jariah. Amal jariah itu apa sih Bapak Ibu? Amal jariah adalah amal yang akan mengalir terus, walaupun kita nanti sudah tidak ada di dunia ini lagi. Amal jariah pahalanya akan mengalir dan tidak putus. Amal jariah adalah amalan yang terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu, amalan yang akan terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa setiap orang dan bahkan setiap keluarga penting punya amal jariah berupa wakaf? Nah, Bapak dan Ibu, alhamdulillah insya Allah kita semua diberikan keberkahan berupa keluarga bahagia di dunia. Nah, tentu kita semua ingin
bersama-sama kembali bahagia di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mau pasangan kita, anak kita, keturunan kita terpisah dari kita, tercerai-berai, yang satu di neraka, nauzubillah min dzalik, yang sebagian ada di surga. Kita semua pengen sama-sama berkumpul kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana wakaf bisa membantu kita untuk bersama-sama mengumpulkan keluarga kita bersama orang tercinta kita di jannahnya Allah. Oke, baik. Sekarang kita mengenal dulu apa itu wakaf. Bapak dan Ibu, wakaf adalah salah satu amalan dalam Islam melalui penyaluran harta benda untuk kepentingan masyarakat serta mendapatkan keberkahan pahala yang tidak putus. Jadi, wakaf itu penyaluran harta benda yang kita miliki, yang kita berikan di jalan Allah dengan harapan apa yang kita berikan di jalan Allah itu akan mengalirkan pahala terus-menerus sampai kita ada di akhirat kelak, walaupun kita sudah tutup usia. Oke. Karena satu yang diharapkan oleh orang yang sudah tutup usia adalah bisa bangun lagi, bisa bangkit lagi hanya untuk bersedekah. Karena itu yang dijanjikan akan menjadi amalan yang tidak putus. Oke. Dalam hal ini wakaf, ada rukun-rukun wakaf, yaitu pertama harus ada wakif. Wakif adalah orang yang berwakaf, orang yang menyerahkan harta bendanya di jalan Allah. Kemudian nazir. Nazir adalah lembaga pengelola harta wakaf. Ya, yang nanti, karena pada saat kita dipanggil tentu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa dengan harta yang kita tinggalkan kan, maka diperlukan nazir atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengurus wakaf kita nanti. Kemudian mauquf alaih. Mauquf alaih adalah pihak yang berwenang untuk menerima manfaat dari harta wakaf kita. Dan yang terakhir adalah adanya ikrar wakaf. Nah, ikrar wakaf atau pernyataan wakaf yang dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan, atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami. Jadi ada perjanjiannya. Nah, kalau memang wakaf itu penting, bisa menjadi bekal kita ke akhirat nanti, apakah ada contoh-contoh dari kekuatan wakaf dalam sejarah Islam? Tentu saja Bapak Ibu ya. Rasulullah SAW sebagai junjungan kita, sebagai role model kita, sebagai panutan kita sudah mencontohkan pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama beliau lakukan adalah membeli tanah dari anak yatim piatu, yang kemudian di atas tanah tersebut dibangunlah masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi, yaitu sebuah masjid yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad, berlokasi di pusat kota Madinah di Arab Saudi. Oke, merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam ya, di mana fadilah salat di Masjid Nabawi adalah barang siapa salat di masjid Rasulullah, maka sungguh aku pernah mendengar Rasul berkata bahwa ibaratnya sama dengan 1000 salat di masjid lainnya. Oke, selain di Masjidil Haram atau di Baitullah. Baik, next. Yang kedua adalah Masjid Kuba yang juga dibangun sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW untuk berwakaf, yaitu dari 1 Hijriah atau 622 Masehi di Kuba, sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah ya, jadi lebih dekat ke Madinah. Dan disebutkan di Al-Quran bahwa Masjid Kuba dibangun atas dasar takwa, dan fadilah salat di Masjid Kuba juga sama dengan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, sama dengan kita menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram atau di Baitullah. Baik, selanjutnya. Nah, selain Rasulullah, apakah sahabat-sahabat Rasulullah juga mengikuti sunnah yang Rasulullah jalankan mengenai berwakaf? Tentu saja Bapak dan Ibu ya. Di sini ada wakaf kebun kurma Umar bin Khattab di Khaibar. Nah, di mana sejarahnya Umar bin Khattab bertanya pada Rasulullah, apakah saya boleh mewakafkan tanahnya? Maka Rasulullah menyampaikan, silahkan, hasil dari kebun kurma itu bisa untuk kemaslahatan umat, sementara kebunnya pokoknya masih bisa dimiliki. Kemudian wakaf sumur Raumah di Madinah dari Utsman bin Affan, di mana masjid ini juga berguna untuk mengaliri tanah di sekitar sumur, sehingga di sekitar sumur tersebut tumbuh pohon kurma yang sangat subur dan dapat dipakai untuk kemaslahatan umat pada zaman itu.
Oke, selanjutnya Pak Su. Nah, yang tidak kalah menarik, siapa yang tidak kenal, tidak tahu mengenai Universitas Al-Azhar di Mesir ya, universitas yang cukup besar dan berdirinya sudah dari 970 Masehi, dan ternyata Universitas Al-Azhar yang besar itu mampu memberikan pendidikan gratis buat orang-orang di seluruh dunia, ya, sampai ke perguruan tinggi. Dari mana? Ya dari wakaf Bapak dan Ibu. Ya, dari penyerahan harta untuk kemaslahatan umat tadi, untuk pendidikan. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang pernah menunaikan ibadah haji, mungkin pernah melihat di depan Masjidil Haram, itu ada bangunan yang besar, bangunan yang mewah, yang kita kenal dengan Menara Zamzam atau Zamzam Tower, dan ternyata itu adalah wakaf dari Raja Abdul Aziz, Bapak dan Ibu, di mana hasil dari pengelolaan hotel dan mall itu dimanfaatkan untuk operasional Masjidil Haram. Jadi seorang raja Arab, Raja Abdul Aziz saja masih berpikir untuk berwakaf, bagaimana dengan kita. Dan satu hal lagi yang bisa kita ikut berbangga Bapak dan Ibu ya. Ternyata di Mekah juga ada wakaf dari orang Indonesia, yaitu dari Bapak Syekh Buga Al-Asyi, ya, seorang Aceh, di mana beliau mendirikan hotel yang megah di Mekah, dan hasil dari operasionalnya bisa dipakai untuk uang saku dari jemaah haji asal Aceh, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya, Masya Allah, kita juga sudah sampai ke sana. Orang Indonesia juga sudah bisa berwakaf sampai ke Mekah. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, setelah kita melihat bagaimana Rasulullah SAW yang sudah dijanjikan surga oleh Allah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda bahwa sahabat-sahabat yang berwakaf juga dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita juga ingin bisa berwakaf. Tapi gimana dong caranya kita bisa punya wakaf? Bisa bangun masjid, rumah sakit, pesantren, perkebunan, dan lain-lain ya. Biayanya pasti nggak sedikit ya Bapak Ibu ya. Baik, next Pak Zul. Nah, Bapak dan Ibu, janji Allah, siapa yang membangun masjid di dunia, akan Allah bangunkan istana di surga. Nah, sekarang kalau membangun masjid di dunia senilai 500 juta, saya mau tanya nih, apakah Bapak dan Ibu sudah punya dananya? Boleh dijawab dalam hati aja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau di rekening kita, ternyata nih Alhamdulillah Masya Allah sudah ada rekening senilai 500 juta. Terus saya bilang, Bapak dan Ibu, wakaf kan bagus sekali ya, amalan jariah yang tidak putus walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Bapak dan Ibu mau mewakafkan uang 500 jutanya hari ini juga? Yang mau boleh dijawab ya, boleh di-chat. Nah, kalau ternyata jawabannya, aduh belum ada lah dana sebesar itu, masih banyak kebutuhan, mau sekolahin anak. Oke Mbak Ira, Masya Allah mau banget, Insya Allah diijabah ya Mbak Ira ya. Masih harus ngekolahin anak, masih bayar cicilan mobil, cicilan rumah, dan sebagainya. Tapi saya tanyakan, Bapak dan Ibu mau kan kalau suatu hari nanti bisa berwakaf senilai 500 juta? Pasti mau ya, semua ya, Insya Allah ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan, ada dua cara agar kita bisa berwakaf senilai 500 juta. Baik. Cara pertama nih Bapak Ibu, yuk kita simak baik-baik nih ya. Ada dua cara di mana kita bisa mewujudkan keinginan kita berwakaf senilai 500 juta. Kenapa kita harus berwakaf? Kembali tadi, karena wakaf adalah bagian dari amal jariah yang tidak akan putus walaupun kita sudah tidak ada nanti dipanggil. Apalagi zaman COVID seperti sekarang ya, setiap hari kita kehilangan satu persatu orang yang kita kenal. Karena itu kita sangat-sangat perlu informasi ini, bagaimana kita bisa berwakaf senilai 500 juta minimal, kita bisa membangun masjid yang ya mungkin tidak terlalu besar, tapi insya Allah, Allah akan memberikan pahala jariah yang tidak putus. Cara pertama, yaitu dengan mengumpulkan 1 juta per bulan. Ya, Waalaikumsalam Pak Hengki, selamat bergabung. Mengumpulkan dana setiap bulan 1 juta.
ya, dengan cara biasa nih. Bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, atau kalau 1 juta itu senilai Rp30.000 ya, lebih murah lah dari Starbucks. Apalagi sekarang masa pandemi nggak usah keluar lah, kita ngopi di rumah aja, ya. Oke, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Setelah dihitung-hitung untuk bisa berwakaf 500 juta, kita akan butuh waktu 500 bulan Bapak dan Ibu. 500 bulan atau 41 tahun 6 bulan. Ibaratnya kalau seusia saya sudah mendekati usia 90 tahun. Waktu yang cukup lama dan belum pasti bisa tercapai, ya. Artinya apa? Kalau saya mengambil program yang pertama ini, kemungkinan kecil saya bisa berwakaf senilai 500 juta. Saya menabung, saya niatkan, saya menabung, pokoknya saya menabung 1 juta per bulan, tidak akan pernah terhenti. Tapi ada satu yang tidak bisa kita lawan, takdir, usia yang sudah dicatat sama Allah, jatah kita masing-masing. Dan karena hadis Rasulullah tadi menyebutkan umur kita hanya 60-70 tahun, berarti kemungkinan paling baru setengahnya kita sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Bapak Ibu ya? Baik, kalau gitu kita lihat lagi Pak Zul next-nya. Nah, kalau ternyata cara pertama tadi agak kecil kemungkinannya untuk kita bisa berwakaf 500 juta, padahal kita sudah lillahi ta'ala, sudah bertekad kuat pengen bisa berwakaf 500 juta, kita cari cara lainnya Bapak dan Ibu ya untuk bisa berwakaf 500 juta dengan lebih ringan. Itu tadi dengan cara menyisihkan 30 sampai 50.000 per hari, mau 100.000 juga boleh, mau di atas itu juga boleh. Anggaplah kita di bawah harga 1 gelas Starbucks nih. Hanya menyisihkan 30 sampai 50.000 per hari. Ternyata kita bisa berwakaf 500 juta, nggak usah nunggu sama 500 bulan. Masih mau tahu kan informasinya? Oke. Nah, sekarang 33.000 per hari, betul Mbak Ira pegang kalkulator. Nah, bagaimana kita mempunyai wakaf dalam jumlah besar, ratusan, bahkan sampai miliaran rupiah secara terencana dan pasti. Saya tambahkan legal dan syar'i, nggak usah khawatir, tidak keluar dari kaidah Islam, yaitu dengan cara kuantum wakaf Bapak dan Ibu. Nah, apa itu kuantum wakaf? Yaitu dengan mengikuti program Repro Syariah Alisya atau rekening proteksi syariah Alisya. Nah, cara bekerjanya seperti apa? Hampir sama. Bulan pertama kita 1 juta diniatkan untuk berwakaf 500 juta. Nah, kemudian kita sudah pilihkan lembaga-lembaga nazir atau pengelola wakaf kita nanti. Kenapa harus pakai lembaga pengelola wakaf atau nazir? Karena dana yang dikelola kan tidak sedikit ya Bapak Ibu, beda dengan mungkin kalau di masjid ada istilah koropak atau kenceleng atau apapun lah, itu kan dananya tidak terlalu besar. Tapi kalau dananya kita niatkan sudah 1 miliar sampai puluhan miliar, perlu lembaga-lembaga profesional untuk bisa membantu wakaf kita nanti bekerja dengan baik. Nah, di sini ada pilihan lembaga wakaf yang sudah bekerja sama dengan Alisya, yaitu pertama Wakaf Al-Azhar, Dompet Duafa, Rumah Wakaf, Iwakaf, Badan Wakaf Mandiri, Kampung Makfiro juga sudah bekerja sama dengan kita ya. Kemudian ada Wakaf Ikadi untuk pembangunan masjid dan Yakesma. Siapa mereka? Nanti akan saya bahas di belakang. Oke. Bulan kedua kita bersedekah lagi 1 juta. Kita simpan lagi uang kita untuk wakaf. Bulan ketiga kita bersedekah lagi 1 juta lagi kita simpan. Qadarullah Bapak dan Ibu, kita nggak pernah tahu umur ya. Teman-teman saya banyak kemarin masih bercerita, kemarin baru dibawa ke rumah sakit karena COVID. Hari ini sudah banyak berita, sudah tidak ada, insya Allah. Subhanallah, kun fayakun, kita nggak pernah tahu. Makanya Bapak Ibu kita berlomba-lomba dengan waktu, karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anggaplah kita masih diberi waktu sampai bulan keempat, ternyata kita meninggal dunia. Bagaimana dengan niatan kita berwakaf 500 juta tadi? Bagaimana? Apakah bisa terlaksana? Nah, kalau program pertama tadi mustahil, karena dana kita baru terkumpul 3 juta, maka melalui program kuantum wakaf ini insya Allah apa yang kita niatkan bisa terlaksana. Ya, yuk kita ikuti lagi. Selanjutnya Pak Zul.
Nah, dengan berwakaf 500 juta, nah, pada saat bulan keempat tadi qadarullah kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kuantum wakaf ini akan mengeluarkan dana sebesar 500 juta. Dari mana? Yaitu dari dana tabaruk atau dana kebajikan ya, melalui akad tolong menolong atau ataun. Nah, untuk lebih jelasnya saya contohkan ya dalam gambar berikut ini. Di sini seorang bapak bernama Pak Wakif atau orang yang berwakaf usia 38 tahun. Ikut program Repo Syariah dengan menyisihkan 1 juta per bulan. 1 juta, 1 juta, terus sampai bulan ketiga. Qadarullah yang saya ceritakan tadi, bulan keempat nggak ada umur Bapak Ibu dipanggil sama Allah. Maka melalui program ini uang santunan senilai 1 miliar tetap akan diberikan. Dari mana? Dari kumpulan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh sesama wakif yang kita ilustrasikan gambar di bawah ini. Jadi kita semua bersedekah 1 juta per bulan dengan akadnya adalah tolong menolong melalui dana tabaruk atau dana kebajikan. Siapapun yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dana yang sudah kita kumpulkan tadi akan kita berikan secara ikhlas kepada wakif kepada ahli waris dari wakif yang sudah berpulang tadi. Gitu. Bagaimana dengan kita? Kalau kita terjadi risiko seperti apa? Sama Bapak Ibu, para wakif yang lain sudah mengikhlaskan dananya untuk memberikan dana tabaruk kepada ahli waris kita maupun untuk mewujudkan nilai kita untuk berwakaf ya. Dari 1 miliar itu akan dibagi dua Bapak dan Ibu. 550 juta untuk warisan dan 450 juta untuk wakaf. Kenapa harus ada warisan? Ya, itu pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kan maunya berwakaf ya. Karena surat An-Nisa ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan takutlah kamu apabila meninggalkan anak keturunan kamu dalam keadaan tidak sejahtera, baik secara ilmu maupun secara finansial. Artinya apa? Allah sudah perintahkan. Kalau perintah itu berarti wajib kita meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan sejahtera. Tidak boleh kekurangan, tidak boleh menjadi peminta-minta. Karena itu uang santunan ini dengan bijaknya kita bagi dua untuk warisan ahli waris kita, anak keturunan kita, dan 450 juta untuk kita wakafkan. Untuk mewujudkan impian kita bisa mendapatkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan nazir wakaf yang sudah menjadi mitra duta wakaf community. Ini tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini contoh-contohnya Bapak dan Ibu, Masya Allah ya, kalau kita lihat besarnya manfaat dari wakaf yang kita bisa sampaikan. Di sini kita sudah bekerja sama dengan Rumah Sehat Terpadu, bukan rumah sakit yang mereka mengistilahkannya Rumah Sehat Terpadu dalam bentuk rumah sakit, dompet, duafa, di daerah Parung. Saya juga sudah pernah meninjau ke sana, Masya Allah. Rumah sakit itu bagus dan dimanfaatkan untuk orang kaum duafa yang tidak mampu, Bapak dan Ibu. Mungkin kita bisa membantu BPJS juga ya yang sudah berat dengan bebannya menanggung dalam situasi COVID seperti ini. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu 1-2 hari ke depan kita nggak tahu umur, dipanggil, kita bisa membantu untuk rumah sehat terpadu itu. Kemudian wakaf Al-Azhar. Wakaf Al-Azhar juga macam-macam, ada untuk pendidikan, ambulans dan sebagainya ya, untuk ternak kurban, untuk pembangunan sekolah dan sebagainya. Oke, rumah wakaf juga kita membangun SD, kemudian sarana air bersih, wakaf sekolah dan lain-lain ya, itu wakaf produktif juga kita lakukan melalui program yang dari tadi. Kemudian program iwakaf yang lebih mengkhususkan sebetulnya kepada pengembangan untuk pembangunan sumur-sumur, tapi sekarang sudah lebih meluas lagi juga untuk tempat tidur pasien dan sebagainya ya, untuk pembangunan klinik-klinik juga, Masya Allah. Jadi sangat-sangat akan bermanfaat. Rumah sakit hemodialisa juga untuk sekarang makin banyak orang sakit ginjal, untuk bisa cuci darah ngantrinya sekian lama, mungkin keburu berpulang. Saya banyak kesaksian seperti itu ya, orang berpulang karena ngantri untuk cuci darah nggak kebagian tempat, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Program wakaf IKADI. Yayasan IKADI ini mengkhususkan untuk pembangunan masjid. Jadi Bapak Ibu apabila berniat berwakaf dan kemudian qadarullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah khawatir. Wakaf yang sudah diniatkan akan kami kelola melalui wakaf IKADI ini untuk dibangun masjid. Nanti akan dipilihkan tempat di mana yang
pas untuk membangun masjid, dan disiapkan juga imam masjidnya, sehingga Bapak Ibu, karena wakaf itu Bapak Ibu, seandainya Bapak dan Ibu membangun sebuah masjid tapi tidak ada orang sholat di dalamnya, tidak dipakai anak-anak mengaji di dalamnya, pahalanya tidak maksimal Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita sudah pilihkan tempatnya, masjidnya kita bangunkan dengan baik, maka pahala dari setiap orang yang sholat di situ, semakin banyak orang sholat di situ akan terus mengalir. Kemudian wakaf dari Yakesma, ada perguruan tinggi, kemudian rumah tahfiz di pesisir Karawang, Palu ya. Kemudian wakaf produktif ini ada pembangunan koperasi syariah. Oke, wakaf mandiri juga untuk pembangunan rumah-rumah kemandirian bagi adik-adik kita yang kurang beruntung ya, adik-adik yatim piatu dan duafa ya, Bapak dan Ibu, Masya Allah akan menjadi pahala kita di surganya Allah, karena Rasulullah SAW bersabda, aku dan anak yatim ibaratnya telunjuk dan jari tengah yang tidak bisa berpisah. Ya, kalau kita menyantuni anak yatim Bapak dan Ibu ya. Oke, selanjutnya Pak. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kami mewakili juga selain Duta Nasional, kami juga Duta Wakaf dari Kampung Makfiro, di mana Kampung Makfiro ini, Yayasan Makfiro ini berorientasi untuk pengembangan pendidikan Islami di Indonesia. Bagaimana caranya kita menggratiskan anak-anak yang berprestasi untuk menjadi ustadz dan ustazah yang bisa menyebarkan agama Islam yang dapat memajukan pendidikan secara Islami di Indonesia. Dan kalau tidak salah ini sudah ada sekitar 200 cabang ya Pak Zul ya di Indonesia ya. Insya Allah wakaf Bapak dan Ibu akan sangat berarti untuk pengembangan pendidikan di Indonesia, karena pendidikan adalah menjadi fondasi yang kuat untuk kemajuan negara kita, negara Indonesia tercinta ini yang mayoritas kaum muslim. Nah, di sini sudah ada contoh dari beberapa wakif ya, ini dicontohkan oleh Mas Gilang, usianya belum terlalu tua, masih muda ya, belum 30, di mana di usia yang masih cukup muda beliau berwakaf sebesar 450 juta ke Kampung Makfiro, dan ini sudah berikrar wakaf di Kampung Makfiro dengan pimpinan Yayasan Makfiro Bapak Ustadz Hatta, Masya Allah, Tabarakallah Bapak Gilang. Kemudian di sini juga ada Ibu Mila Karmila ya. Ibu Mila Karmila ini kebetulan sudah menjadi duta wakaf di kita dan aktif sekali syiar wakaf karena ingin menyampaikan berita baik ini ke sebanyak-banyaknya umat muslim di Indonesia katanya. Bismillah ya. Nah, Mbak Mila sendiri sudah mempraktekkan, tidak hanya berbicara saja, beliau juga sudah berwakaf ke Kampung Makfiro, sudah berikrar wakaf juga, di mana ikrar wakafnya sudah mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya. Di sini ada suaminya Pak Midi dan anak-anaknya. Oke, Masya Allah, mudah-mudahan menjadi amal yang tidak putus untuk bekal ke surga Allah nanti ya Mbak Mila ya. Oke, selanjutnya ini video, video itunya kita skip ya Pak Zul ya. Oke, video Makfiro. Nah, sekarang apa saja sih keistimewaan program Kuantum Wakaf bagi para wakif atau bagi kita kalau kita mau berwakaf? Oke, next Pak Zul. Nah, ada beberapa keistimewaan dari program Kuantum Wakaf ini. Yang pertama, kita mendapatkan ketenangan batin sehingga lebih tenang dalam bekerja, beribadah, karena kapanpun dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah menyiapkan warisan dan wakaf secara bersamaan Bapak dan Ibu. Jadi dengan kita berwakaf, insya Allah ini salah satu ikhtiar kita menyiapkan keduanya, bekal waris untuk keluarga dan bekal kita, koper kita untuk kejananya Allah nanti Bapak Ibu. Kapanpun Allah panggil, insya Allah ini sudah menjadi bekal kita. Nah, ini contohnya Pak Wahyu menyiapkan wakaf dan warisan untuk keluarganya sebesar 750 juta, Masya Allah, Tabarakallah, melalui Repro Syariah. Kemudian ibu-ibu juga tidak kalah juga dengan bapak-bapak semangatnya untuk berwakaf. Ini Ibu Dian menyiapkan juga warisan dan wakaf untuk anak-anaknya. Oke. Selanjutnya Pak Zul. Nah, keistimewaan program Kuantum Wakaf yang kedua.
mempermudah dan membantu para wakif dalam merencanakan dan menciptakan wakaf sejak dini dengan kontribusi yang terjangkau dan dapat diangsur secara berkala. Ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir harus langsung 500 juta sekaligus, tapi kita bisa berkontribusi dari sejak dini, kontribusinya terjangkau dan diangsur secara berkala. Jadi siapapun, saya yakin siapapun yang ada hadir dalam kajian ilmu kita sore ini, insya Allah bisa berwakaf. Kita insya Allah bisa sama-sama bertemu di janahnya Allah nanti. Kemudian di sini contohnya Ibu Nur Siasi, menyisihkan uang belanjanya Rp30.000 setiap hari. Jadi sebelum belanja dia sudah sisihkan Rp30.000 untuk ikut program wakaf ini melalui kuantum wakaf senilai 1 miliar Bapak dan Ibu. Kalau kita hitung 1 miliar per bulan akan perlu 1.000 bulan. Rasanya agak mustahil ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kemudian Ibu Tia, ibu rumah tangga juga sama menyisihkan 30.000 per hari. Dan bisa berwakaf senilai 500 juta, Masya Allah. Yang ketiga, nah ini sangat menarik Bapak dan Ibu, di saat kita sudah tidak mungkin ya, sudah tidak punya orang tua, ibu bapak kita sudah tidak ada, kita sudah tidak bisa memberikan apa-apa lagi untuk orang tua kita, tapi kita ingin menunjukkan bakti kita kepada orang tua kita selain menjadi anak soleh-soleha, bagaimana caranya kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua kita melalui wakaf ini Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa berwakaf yang pahalanya nanti diniatkan untuk ayah dan ibu kita, Masya Allah. Ini yang membuat saya pun sangat tergerak. Kenapa? Karena kebetulan ayah ibu saya sudah tidak ada, ibu saya baru setahun kemarin nggak ada. Apa yang bisa saya perbuat untuk membuat makam ibu saya, makam ayah saya terus disinari cahaya, dijauhkan dari sisa kubur dengan bekal wakaf yang saya sampaikan, dengan hanya menyisihkan uang yang tidak seberapa dalam setiap. Nah kemudian, ada yang bocor Pak Srianto, Pak Sultan. Oke, kemudian ada Ibu Hajah Kelaswara, seorang ibu notaris, ya alhamdulillah. Rizkinya beliau sisihkan juga untuk berwakaf melalui program kuantum wakaf senilai 2 miliar Bapak dan Ibu. Kembali lagi kalau kita bagi 2 miliar dengan 1 juta per bulan, 2.000 bulan Bapak dan Ibu. Agak-agak mustahil ya Bapak Ibu ya. Akhirnya melalui kuantum wakaf Ibu Kelaswara, Ibu Hajah Kelaswara berwakaf untuk diri sendiri dan hadiah bagi kedua orang tuanya. Masya Allah. Siapa yang mau mengikuti jejaknya Ibu Kelaswara? Oke. Diniatkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian siapa bilang kematian itu hanya dekat kepada orang yang sudah tua? Siapa bilang anak muda tidak boleh menyiapkan bekal dari sekarang? Siapa bilang tidak bisa memberikan bakti kepada orang tua dalam bentuk waris? Kita nggak pernah tahu siapa yang duluan. Siapapun sekarang bisa dipanggil ya. Nah, ini contohnya. Milenial berwakaf, Masya Allah. Aditya usia baru 23 tahun, Bapak Ibu merencanakan wakaf sejak dini, diniatkan untuk wakaf atas nama orang tuanya senilai 1 miliar, Masya Allah. Bahagianya menjadi orang tua dari Aditya yang sudah tahu caranya untuk berbakti kepada orang tua melalui wakaf ini. Oke, next Pak Zul. Nah, yang kedua, ini tidak kalah muda ini, namanya Malvi. Malvi masih kuliah, tapi sudah diniatkan dari uang jajan yang setiap hari dia terima dari orang tuanya disisihkan 10.000 sehari untuk bisa berwakaf senilai 750 juta, Masya Allah. Di saat anak muda seperti Malvi mungkin masih berpikir main jajan, Malvi sudah berpikir menyisihkan untuk bisa berwakaf. Nah, yang keempat, membantu wakif untuk berwakaf aset berupa rumah, kendaraan, harta benda yang bernilai tanpa harus kehilangan aset. Maksudnya apa? Misalnya kita pengen berwakaf rumah kita dijadikan rumah tahfiz Quran, tempat anak-anak mengaji. Kita tidak perlu kehilangan rumah itu kalau kita memang niat mau berwakaf rumah. Kendaraan, kita ingin berwakaf seperti sekarang mungkin ambulans, mobil jenazah sangat dibutuhkan. Melalui program wakaf ini kita bisa tetap merencanakan mewujudkan niat kita tanpa harus kehilangan aset yang sudah kita miliki sekarang. Dan Masya Allah ini Pak Ustadz Syarifuddin Mustafa sudah mencontohkan ya, seorang Ustadz juga mencontohkan berwakaf melalui program Repo Alisya sekeluarga Bapak dan Ibu. Bapak Ustadz ini tidak mau berangkat sendirian ke jananya Allah, dari sekarang sudah disiapkan dengan memiliki 6 polis alian syariah, dengan menyiapkan proteksi kesehatan
ya untuk sekeluarga. Dan kemudian ini juga nilainya Masya Allah, Pak Mardianto, seorang anggota DPR kebetulan di Kota Bogor, menyiapkan kuantum wakaf senilai 5 miliar Bapak dan Ibu untuk meraih pahala jariah sehingga bisa berkumpul kembali bersama keluarga tercinta di surganya Allah kelak. Insya Allah, amin. Oke, 5 miliar dibagi 1.005.000 bulan. Oke, yang terakhir, solusi bagi wakif dari keistimewaan program kuantum wakaf ini adalah dapat menentukan nazir atau lembaga wakaf dan yayasan yang akan mengelola dana wakaf tersebut sehingga sesuai dengan rencana kebutuhan dan rencana diperuntukkan dari wakaf wasiat tersebut seperti untuk pendidikan, dakwah rumah sakit, masjid, pesantren. Jadi melalui program kuantum wakaf ini Bapak Ibu nggak usah khawatir, kami akan bantu menentukan, Ibu dan Bapak bisa menentukan nazir-nazir mana yang akan Bapak Ibu pilih untuk dapat mengelola wakaf yang sudah diamanahkan kepada kami melalui nazir-nazir wakaf. Sehingga pada saat kita dipanggil nanti apa yang kita niatkan bisa terwujud, bisa terlaksana. Tidak perlu khawatir akan gagal ya niat kita untuk berwakaf. Oke. Kemudian ini dicontohkan lagi, ini di Kampung Makfiro ya Bapak dan Ibu, Masya Allah masjidnya luar biasa bagus, itu di Bogor ya, di Caringin. daerah mana? Caringin, sorry Pak Zoni. Di daerah Caringin Bogor ya, ke arah Ciawi sana ya Bapak Ibu. Tempatnya bagus. Ini tempat yang akan dibangun. Sekarang sudah ada rumah-rumahnya, sudah sedang direncanakan untuk membangun pesantren sekolah untuk pendidikan gratisnya ya Bapak Ibu. Di sini dicontohkan penyerahan wakaf wasiat dari Ibu Ratnasari kepada Kampung Makfiro senilai 250 juta disaksikan juga diserahkan kepada Bapak Ustadz Hatta ya di sana. Oke. Selanjutnya Pak Zul. Nah, kemudian ada lagi ibu-ibu tidak mau kalah juga, ini namanya Ibu Mira Karmelia kepada Kampung Makfiro juga berwakaf wasiat melalui uang tunai asuransi jiwa syariah senilai 250 juta rupiah ya. Ini ikrar wakaf yang dibacakan di Kampung Makfiro. Dari jauh juga tidak mau kalah, ini dari Padang ada Bapak Ustadz Kamrizal menyiapkan wakaf 600 juta melalui program Repo Alisa untuk diwasiatkan melalui Yayasan Arisalah Padang, Masya Allah. Baik Pak Zul, Bapak Ustadz Firman Bahar mengikuti program Alisya senilai 650 juta untuk sama Yayasan Arisalah Padang, Masya Allah. Nah, Bapak dan Ibu, saya sudah sampaikan tadi kalau 1 juta per bulan kita kumpulkan secara manual, kecil kemungkinan kita bisa berwakaf dengan nilai yang besar. Nah, kalau kita lihatnya di sini, ada tabel yang sudah disampaikan oleh Pak Zul, bahwa kalau usia 40 tahun saja mau berwakaf senilai 225 juta dan berwariskan 275 juta, kita hanya perlu menyisihkan 550.000 atau 18.500 rupiah per hari Bapak dan Ibu. 18.500 lebih murah daripada harga semangkuk bakso. Tapi pahalanya Bapak Ibu luar biasa. Oke, next Pak Zul. Jadi disesuaikan dengan usia, jadi jangan tunda lagi ya. Mumpung kita masih bisa berwakaf. Oke, ini kalau kita mau berwakaf senilai 2.250 juta. Kalau anak yang masih muda ya katakanlah sekitar usia 30 tahun, hanya perlu menyisihkan 30 tahun itu 48.400 rupiah. 50.000 sehari Bapak Ibu kita bisa berwakaf 1 miliar dan menyiapkan warisan untuk anak-anak kita 1,2 miliar untuk usia 30 sampai 31 tahun. Bisa dilihat Bapak dan Ibu ada di range usia mana. Baik, untuk 1,5 miliar masih sangat-sangat terjangkau Bapak dan Ibu ya kalau kita lihat ya. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian dana itu siapa yang mengelola? Siapa lembaga keuangan syariah yang berpartner dengan kita, para duta wakaf di sini? Baik, selanjutnya Pak Zul. Dalam hal ini kita berpartner dengan Alians Syariah yang sudah Alians Syariah sendiri sudah beroperasi sejak 2006 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan pada 20 Desember 2005 mengenai
mengenai rekomendasi penetapan Dewan Pengawas Syariah. Jadi kita nggak main-main. Selain kita di bawah Otoritas Jasa Keuangan, kita juga dalam pengawasan Dewan Syariah Nasional, Bapak dan Ibu, yang memastikan agar kegiatan program Repro Alisya kita adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan nggak usah khawatir, fatwa MUI pun sudah ada untuk wakaf, asuransi, dan manfaat investasi pada program asuransi jiwa syariah ini. Ya, jadi program kita adalah halal, legal, dan syar'i. Nah, Allianz Syariah sendiri bukan perusahaan yang baru yang bisa kita abaikan, Bapak dan Ibu. Allianz Syariah dalam lembaga keuangan dan asuransi syariah terbaik di Indonesia. Ini beberapa penghargaan yang sudah kita dapatkan. Nah, kemudian siapa yang berperan dalam kehadiran Allianz di Indonesia? Ternyata Bapak B.J. Habibie. Ya, kita dengarkan video berikut ini. Kurang jelas ya. Kurang jelas Pak Ju. Tapi yang pasti Bapak B.J. Habibie lah yang membawa Allianz ke Indonesia pada 2006. Oke. Nggak jelas. Mungkin nanti bisa di-googling juga ya. Ya, kita tunggu karena dia nggak bisa langsung dilewat, dia udah jalan. Oh, ya. Oke, loading. Baik. Nah, lewat. Nah, asuransi Allianz sendiri sudah berumur 130 tahun Bapak dan Ibu. Jadi bukan perusahaan baru, perusahaan ini perusahaan yang sehat dan kuat, very strong, dan dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar seperti di sini ada tadi Mercedes-Benz juga ya mempercayakan kepada kita, dan kita termasuk dalam 10 asuransi yang terbesar berdasarkan total aset ya Bapak Ibu ya, dan Allianz menempati nomor 1. Kita ada di 7,8 triliun, 21 miliar dana kelolaan kita klaim ya. Kemudian RBC 340%, kewajiban dana yang harus disiapkan, cadangan dana kita. Jadi kita perusahaan yang sehat Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Kemudian fitur wakaf. Fitur wakaf adalah program dari Allianz Protection Plus yang sekarang sedang kita galakkan, sedang marakkan. Kenapa? Karena manfaat wakaf yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, akan sangat diperlukan untuk perkembangan umat muslim di Indonesia. Nah, apa aja sih keunggulan dari berwakaf dengan Allianz Protection Plus? Nah, berkah. Pahalanya mengalir, pahala jariahnya mengalir selama wakafnya dimanfaatkan. Gak usah khawatir, nazir kita akan mengelola dengan baik sehingga terus dimanfaatkan. Ringan nilai wakaf melalui Allianz, setorannya, kontribusi berkalanya bisa dicil ibaratnya ya. Kemudian amanah, wakafnya akan dikelola oleh lembaga pengelola wakaf atau nazir yang terpercaya, dan sumbangsi bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, Bapak dan Ibu. Nah, baru-baru ini Allianz Syariah sudah melalui program Repro Syariah sudah menyampaikan wakaf yang disampaikan oleh ahli waris dari wakif yang sudah meninggal dunia ya, diserahkan di kantor kita di WTC di daerah Sudirman, disampaikan kepada nazir wakaf inisiatif wakaf atau iwakaf sebagai penerima amanah wakaf. Masya Allah ya, jadi almarhum bisa pergi dengan tenang, wakafnya sudah terlaksana, sudah disampaikan melalui nazir wakaf untuk dibangunkan sesuai apa yang sudah direncanakan. Ini baru Pak Bapak dan Ibu, baru bulan kemarin ya, tanggal 3 Juni 2021. Baik Bapak dan Ibu, ternyata waktu di dunia kita tuh hanya 3 hari ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita bisa bilang 3 hari? Ya karena ada hari kemarin yang tidak akan bisa terulang lagi ceritanya. Kalau yang sudah berpulang kemarin tidak akan bisa hidup lagi. Dan hari ini adalah hari yang tepat untuk kita mempersiapkan bekal akhirat kita. Kalau kita tunda besok, ya walau alam, kita belum tentu bisa menemuinya. Maka waktu terbaik adalah hari ini Bapak dan Ibu. Bismillah, kita niatkan untuk bisa berwakaf. Nah, Masya Allah, gambar ini menampar sekali Bapak dan Ibu. Yang kita wakafkan tidak sebanding sebesar
apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah seperti gunung es Bapak dan Ibu. Yang kita wakafkan hanya terlihat sedikit di permukaan. Nikmat kita pun juga tidak sebesar dari nikmat Allah yang tidak terbatas. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir kita akan menjadi orang yang tidak mampu, orang yang miskin hanya karena kita berwakaf Bapak Ibu. Karena apa yang sudah Allah berikan, nikmat Allah sangat tidak terbatas dibanding apa yang sudah kita wujudkan, apa yang sudah kita kembalikan kepada Allah. Jadi wakaf ini ada perjanjian kita sama Allah, bentuk syukur kita kepada Allah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya paparkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membuat Bapak dan Ibu berucap Bismillah, saya niat berwakaf mulai hari ini. Dan untuk itu Bapak dan Ibu bisa menghubungi Duta Wakaf yang sudah mengundang Bapak dan Ibu untuk membantu Bapak dan Ibu merencanakan wakaf terbaik sebagai sarana menambah timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat kelak. Oke, baik Bapak dan Ibu, sekian pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada yang kurang jelas, silakan nanti hubungi pengundang Anda. Insya Allah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, untuk saya juga, dan kita bisa sama-sama bertemu di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui program Kuantum Wakaf ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembalikan kepada Pak warahmatullahi Zul. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ina, ya Ibu Qurratul Ain hari ini alhamdulillah sudah memberikan edukasi syiar wakaf ya, sebagai duta wakaf yang terus memberikan informasi bagaimana kita bersemangat ya menyiapkan bekal kita di akhirat insya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah pilih ya, karena Allah sudah pilih kita hari ini untuk mendengarkan sebuah peluang amal solih ya, sebuah zam-zam yang akan mengalir pahalanya terus ya, pahalanya yang tidak akan terputus, yang akan memberatkan timbangan pahala kita nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian ya. Kita tutup Bapak Ibu semua ya dengan sama-sama ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.